Hai hai minasang, konnichiwa. Pasti beberapa dari minasang ada yang berkeinginan buat kerja di Jepang nih. Iya kan? Sebelum kerja di Jepang, ada baiknya minasang buat cari tahu budaya kerja dan kebiasaan para karyawan di Jepang. Biar nggak culture shock pas udah resmi jadi karyawan di sana. Yang pastinya kan, ada hal-hal yang berbeda sama budaya kerja dan kebiasaan di Indonesia. Nah, salah satunya tentang acara-acara yang biasa mereka gelar setiap tahun. Apa aja? Kita cek yang pertama. Ada Shinenkai. Tahun baru di Jepang bukan cuma dirayakan di rumah bareng bersama keluarga, kerabat, atau teman-teman, tapi juga bersama kolega kantor. New Year Party yang diadakan di tempat kerja ini dinamakan Shinenkai. Kegiatan ini sudah pasti dilakukan di hampir semua perusahaan Jepang. Pesta ini dilakukan bulan Januari sampai pertengahan Februari. Yang kedua, Gashi Kokankai. Minasang, kalau Shinenkai itu pesta tahun baru untuk internal perusahaan, ada juga pesta penyambutan tahun baru yang dilakukan dengan mengundang orang dalam maupun luar perusahaan, seperti perusahaan rekanan. Pesta ini disebut dengan Gashi Kokankai. Nah, berbeda dengan Shinenkai yang udah pasti semua perusahaan Jepang menggelarnya, untuk Gashi Kokankai sendiri ini tidak semua perusahaan mengadakannya ya. Oke, kita cek yang ketiga, ada Shanai Seijin Shiki. Minasang, di Jepang, para remaja yang beranjak dewasa dan memasuki usia 20 tahun akan diikut sertakan dalam upacara menyambut kedewasaan yang dinamakan dengan Seijin Shiki. Nah, begitu pula untuk pegawai perusahaan yang baru menginjak 20 tahun. Secara internal, perusahaan juga akan mengadakan Seijin Shiki buat mereka. Seijin Shiki ini diadakan di minggu kedua bulan Februari. Yang keempat, ada Valentine Day. Valentine Day atau Valentine Day juga banyak dirayakan di Jepang. Minasang, bahkan ada juga loh perusahaan yang merayakan Valentine Day secara khusus di internal mereka. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba para pegawai cewek di kantor kamu pada ngasih coklat ke pegawai cowok. Sistemnya sih ada yang patungan buat beli coklat, ada juga yang pakai uang pribadi. Yang kelima, ada White Day. Kalau di perusahaan kamu ngadain acara Valentine Day, berarti akan ada juga acara White Day atau White Day. White Day ini dilakukan tanggal 14 Maret. Nah, kalau pada saat Valentine Day itu kan pegawai cewek yang ngasih coklat ke pegawai cowok ya. Pada saat White Day, ya kebalikannya, pegawai cowok yang ngasih coklat ke pegawai cewek. Cute ya. Kita lanjut yang keenam, ada Soubetsukai. Di perusahaan, setiap tahun pasti aja ada karyawan yang resign, pindah cabang, tempat kerja, atau pensiun. Setiap ada momen seperti itu, pasti perusahaan akan mengadakan Soubetsukai atau pesta perpisahan. Biasanya sih momen perpisahan ini terjadi di bulan Maret, seiring dengan awal waktu fiskal di Jepang. Kita lanjut yang ketujuh, ada Kangeikai dan Nyusha Shiki. Di awal tahun fiskal ini sudah tentu sibuk banget. Berbagai macam agenda dilakukan di akhir dan awal tahun. Biasanya di bulan Maret-April sebelumnya tadi ada Soubetsukai ya, yaitu acara perpisahan untuk pegawai yang meninggalkan perusahaan. Nah, kali ini ada Kangeikai, yakni pesta untuk menyambut pegawai baru. Bedakan dengan Nyusha Shiki ya minasang. Kalau Nyusha Shiki itu upacara penerimaannya, pelaksanaan acaranya juga beda. Nyusha Shiki ini diadakan di bulan April. Yang kedelapan, ada Kabunushi Sokai. Perusahaan tentu mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Begitu pula dengan perusahaan di Jepang. Dalam bahasa Jepang, RUPS disebut dengan Kabunushi Sokai. RUPS-nya Jepang ini biasanya dilakukan di bulan Maret sampai Juni bagi perusahaan yang ada di daerah Kanto. Sedangkan untuk perusahaan di daerah Kansai dilakukan di bulan Desember. Yang kesembilan, Hanami. Yuhu minasang pasti familiar dengan sebutan Jepang adalah negeri sakura. Keindahan bunga sakura yang hanya mekar 1 tahun sekali ini tentu sangat dinantikan oleh masyarakat di sana. Tidak terkecuali juga oleh para pegawai perusahaan. Bahkan perusahaan menyempatkan waktu khusus untuk melihat bunga sakura bersama, atau disebut juga dengan Hanami.
waktunya ya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Bisa dilakukan secara outdoor dengan cara piknik di bawah pohon sakura, maupun indoor dengan cara mendekorasi ruangan dan menyiapkan makanan dengan nuansa bunga sakura. Yang ke-10 ada Bonenkai. Ya, Bonenkai adalah pesta akhir tahun. Acara ini dilakukan untuk melepas stres setelah bekerja 1 tahun penuh, sekaligus momen untuk mempererat hubungan antar pegawai. Ya, tentu saja minasang, sesuai dengan namanya, acara ini akan dilakukan pada akhir tahun. Nah, itu dia rangkaian acara yang akan dilakukan di perusahaan di Jepang selama 1 tahun. Namun, nggak membatasi juga nih, ada acara lainnya yang khusus dilakukan di luar acara tadi, yang dilakukan tentu saja sesuai tradisi masing-masing perusahaan. Oh ya, acara tadi biasanya dilakukan juga di perusahaan Jepang di Indonesia loh. Pastinya pelaksanaannya sudah menyesuaikan dengan budaya kita. Ya, video kali ini jangan lupa subscribe dan dukung kita ya, Pandai Kotoba. Thanks for watching. Mata ne, bye.